Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Teknik. Langsung saja kita masuk ke contoh soal pertama. Itulah nilai ROR dari diagram aliran dana berikut. Pada gambar diagram aliran dana, diketahui untuk investasi awal atau biaya yang dikeluarkan pada periode ke-0 sebesar $1.000 dengan tingkat keuntungan pada setiap periode atau nilai anualnya adalah $100 dengan nilai sisa pada akhir periode kedua adalah $1.000. Maka kita akan mencari nilai ROR dari diagram aliran dana yang diketahui. Untuk konsep ROR pertama, tingkat bunga yang memberikan harga NPV suatu proyek sama dengan 0. Sederhananya, present value pendapatan dikurang present value pengeluaran sama dengan 0. Dan cara menghitungnya secara manual atau trial and error. Untuk menjawab soal pertama, di mana nilai ROR ini, nilai NPV-nya sama dengan 0. Salah satu metode ROR ini juga dikenal dengan IRR. Maka kita di sini menggunakan tingkat suku bunga 5% dan tingkat suku bunga 15%, di mana akan menghasilkan nilai NPV bernilai positif dan NPV bernilai negatif. Untuk tingkat suku bunga 5%, maka kita akan mencari nilai NPV dengan cara di mana minus ini melambangkan biaya yang dikeluarkan atau nilai investasi awal yang kita keluarkan sebesar $1.000 ditambah dengan $100 yang merupakan nilai anual atau keuntungan yang kita peroleh pada setiap periodenya dikali dengan P per A, di mana tingkat suku bunga yang kita gunakan 5%, periodenya 2 tahun, ditambah dengan nilai sisa pada akhir periode kedua dengan nilainya $1.000, di mana tingkat dikali dengan tingkat bunganya 5%. Maka untuk nilai P per A dengan tingkat bunga 5%, kita lihat pada tabel bunga nilainya 1,8594. Dan untuk nilai P per F dengan tingkat suku bunga 5%, nilainya 0,907. Maka nilai NPV yang kita cari dengan tingkat suku bunga 5% diperoleh 92,94. Kemudian kita akan mencari nilai NPV dengan menggunakan tingkat suku bunga 15%. Sama dengan caranya pada sebelumnya, minus merupakan biaya yang kita keluarkan atau investasi awal sebesar $1.000 ditambah dengan keuntungan yang kita peroleh pada setiap periode, di mana atau nilai anualnya $100 dikali dengan P per A dengan tingkat suku bunga 15% dengan periodenya 2 tahun. Ditambah dengan nilai sisa pada akhir periode yaitu adalah $1.000 dikali nilai P per F, yaitu kita akan mempresentkan nilai future ke nilai sekarang dengan tingkat suku bunga 15% dengan periode 2 tahun. Maka untuk nilai P per A dengan tingkat suku bunga 15% pada periode kedua nilainya adalah 1,6257. Dan untuk nilai future yang kita presentkan dengan tingkat suku bunga 15% pada periode kedua nilainya 0,7561. Maka nilai NPV yang diperoleh adalah minus 81,33. Selanjutnya, setelah kita memperoleh nilai NPV dari kedua tingkat suku bunga yang kita tentukan secara trial and error, maka kita untuk menentukan nilai ROR-nya menggunakan cara interpolasi. Untuk memudahkannya, kita akan membuat dalam bentuk grafik, di mana kita akan membuat menghubungkan dalam bentuk segitiga, ada titik A, B, C, dan D, dan E. Di mana pada titik E ini merupakan nilai NPV yang bernilai 0 atau nilai ROR yang akan kita cari. Untuk cara interpolasi ini kita menggunakan cara atau rumus garis AB dibagi dengan garis BC sama dengan garis AD dibagi dengan garis DE. Untuk garis AB ini merupakan selisih tingkat suku bunga 15% dikurang dengan tingkat suku bunga 5% dibagi dengan garis BC, di mana panjang garis BC diperoleh dari
nilai NPV 92,94 dikurang dengan nilai NPV minus 81,33. Dan untuk garis AD, panjang garis AD merupakan tingkat suku bunga yang akan kita cari yang untuk mendapatkan nilai NPV sama dengan 0. Dan juga untuk garis DE merupakan jarak antara titik D ke E, yaitu adalah 92,94 dikurang dengan 0. Sehingga untuk panjang garis AD yang akan kita cari diperoleh 5,33%. Maka nilai ROR-nya itu adalah tingkat suku bunga 5% ditambah dengan panjang garis AD itu 5,33%, maka nilai ROR yang diperoleh 10,33%. Selanjutnya untuk contoh soal kedua, hitunglah nilai ROR dari diagram aliran dana berikut. Pada gambar diagram aliran dana diketahui bahwa investasi awal atau biaya yang dikeluarkan pada periode ke-0 yaitu sebesar $1.000 dengan keuntungan diperoleh atau nilai annualnya pada setiap periode $100 dengan nilai sisa pada akhir periode itu adalah 1.500. Maka kita akan mencari nilai ROR. Sama dengan contoh soal pertama, kita akan mencari nilai ROR di mana titik NPV-nya itu sama dengan 0. Kita akan menggunakan tingkat suku bunga 5% dan tingkat suku bunga 18%, sehingga akan menghasilkan nilai NPV-nya bernilai positif dan bernilai negatif. Untuk tingkat suku bunga 5%, maka NPV-nya adalah minus 1.000 yang merupakan investasi awal atau biaya awal yang kita keluarkan ditambah dengan keuntungan yang kita peroleh pada setiap periode dikali P per A, yaitu adalah nilai annualnya yang akan kita presentkan dengan tingkat suku bunga 5% dengan periode 5 tahun. Ditambah dengan nilai sisa pada akhir periode dikali dengan P per F, di mana nilai sisanya merupakan nilai future yang akan kita presentkan dengan tingkat suku bunga 5% dengan periode 5%. Maka untuk nilai P per A dengan tingkat suku 5% dapat kita lihat pada tabel nilainya 4,3294. Sedangkan untuk nilai P per F dengan tingkat suku bunga 5% nilainya 0,7835. Maka dengan tingkat suku bunga 5% nilai NPV yang diperoleh adalah 608,19. Kemudian kita akan mencari nilai NPV dengan menggunakan tingkat suku bunga 18%. Sama caranya, yaitu adalah nilai NPV-nya diperoleh dari minus 1.000 yang merupakan investasi awal atau biaya yang dikeluarkan ditambah dengan keuntungan yang kita peroleh atau nilai annual pada setiap periode yang diterima, itu dikali dengan P per A, nilai annual yang akan kita presentkan dikali dengan tingkat suku bunga 18% dengan periodenya 5 tahun ditambah dengan nilai sisa pada akhir periode sebesar 1.500 dikali dengan P per F, di mana nilai sisa ini merupakan nilai future yang akan kita presentkan dengan tingkat suku bunga 18% dengan periode 5 tahun. Sehingga nilai P per A untuk tingkat suku bunga 18% nilainya 3,1271 dan nilai P per F dengan tingkat suku bunga 18% nilainya 0,4371. Maka nilai NPV yang diperoleh adalah minus 31,64. Untuk mencari nilai ROR, maka kita melakukannya dengan cara interpolasi, menggambarkannya dalam bentuk grafik, dan menghubungkannya dengan bentuk bangun segitiga. Dengan menggunakan rumus garis AB dikurang garis BC sama dengan garis AD dikurang garis DE. Di mana garis AB ini adalah selisih tingkat suku bunga 18% dikurang dengan tingkat suku bunga 5%. Dibagi dengan garis BC merupakan panjang garis BC yang diperoleh dari nilai dari 608,19 dikurang dengan nilai NPV minus 31,64. Dibagi dengan garis AD yang akan kita cari, dibagi dengan garis DE, di mana jaraknya diperoleh dari nilai NPV 608,19 dikurang dengan nilai NPV 0, maka diperoleh panjang garis AD
adalah 12,35%. Maka nilai ROR yang diperoleh adalah 5% ditambah dengan tingkat suku bunga panjang yang diperoleh dari panjang garis A ke D, yaitu adalah 12,35%, maka nilai ROR-nya 17,35%. Contoh soal ketiga, industri pembuatan minum CVABC telah memberi mesin pengemas 2 tahun yang lalu dengan harga 20 juta. Pada saat itu, diestimasikan mesin tersebut berumur 7 tahun tanpa nilai sisa. Ongkos operasional tahunan 5 juta. Sebuah mesin pengemas baru seharga 25 juta dipertimbangkan untuk dibeli dengan ongkos operasional tahunan 2 juta. Umurnya 5 tahun dan tanpa nilai sisa. Harga jual mesin lama pada saat ini adalah 10 juta dengan bunga 10% per bulan. Bandingkanlah nilai nilai sekarang atau present worth dari kedua alternatif dengan periode studi 5 tahun dari sekarang. Yang B, coba buat analisis apakah mesin baru seharusnya dibeli. Maka kita masuk ke soal 3A, membandingkan nilai sekarang atau present worth dari kedua alternatif dengan periode 5 tahun. Maka untuk diagram alir dan untuk mesin lama diketahui bahwa nilai investasi atau biaya yang dikeluarkan pada periode ke-0 adalah 20 juta. Dengan biaya operasional mesin lama pada setiap periode adalah 5 juta. Di mana nilai sisanya adalah 0 juta, di mana diketahui juga harga jual mesin lamanya 10 juta. Maka untuk mencari nilai present worth-nya itu adalah minus 20 juta yang merupakan biaya awal yang kita keluarkan dikurang dengan biaya operasionalnya 5 juta dikali dengan P per A, 10%, 5, di mana nilai annualnya yang akan kita presentkan dengan tingkat suku bunga 10% dengan periode 5 tahun, ditambah dengan nilai harga jual mesin lamanya, yaitu adalah nilai future-nya 10 juta, di mana dengan tingkat suku bunga 10%, dengan periode studi 5 tahun. Kemudian nilai present worth-nya diperoleh untuk nilai P per A dengan tingkat suku bunga 10% dengan periode 5 tahun adalah 4,3295. Dan untuk nilai P per F tingkat suku bunga 10%, periodenya 5 tahun nilainya 0,7823. Maka nilai present worth untuk mesin lama diperoleh 33.824.750, di mana minus ini melambangkan biaya yang akan kita keluarkan. Kemudian kita akan mencari nilai present worth untuk mesin baru. Pertama kita akan membuat diagram alir dana untuk mesin baru, di mana diketahui bahwa nilai investasi atau biaya awal yang kita keluarkan untuk mesin baru adalah 25 juta dengan biaya operasional pada setiap periodenya 2 juta. Kemudian dengan nilai sisanya adalah 0 juta. Kemudian untuk mencari nilai present worth-nya itu adalah minus 25 juta yang merupakan biaya yang akan kita keluarkan dikurang dengan biaya operasional untuk mesin baru pada setiap periode sebesar 2 juta dikali dengan P per A dengan tingkat suku bunganya 10% dengan periodenya 5 tahun. Nilai annualnya yang akan kita presentkan dengan tingkat suku bunga 10% adalah dengan nilai 4,3295. Maka diperoleh untuk nilai present worth atau nilai sekarang mesin baru adalah 28.659.000. Maka diperoleh biaya yang dikeluarkan untuk mesin baru adalah 28.659.000. Dan untuk present worth untuk mesin lama diperoleh itu adalah 33.824.750 rupiah. Yang soal yang B, coba buat analisis apakah mesin baru seharusnya dibeli. Berdasarkan perhitungan nilai sekarang untuk kedua alternatif mesin, biaya yang terkecil yang dikeluarkan adalah mesin baru. Maka mesin baru sebaiknya dibeli. Baiklah, sekian pembahasan soal ujian akhir semester mata kuliah ekonomi teknik. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.